Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dalam koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Masih bersama dengan saya, Ika Pusparona, CGP Angkatan 7, kelas 57, dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi modul 3.1 kali ini adalah sebagai berikut. 1. CGP membuat simpulan, sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita masuk pada bagian pendahuluan dalam koneksi antar materi ini, yaitu kegiatan pemantik. Dalam kegiatan pemantik ini terdapat 2 kutipan dan 4 pertanyaan. Kutipan pertama dari Bob Talbot berbunyi, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai kebajikan lebih utama dari pembelajaran kognitif. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Keputusan yang diambil harus berdasarkan nilai kebajikan, sesuai dengan aturan, dan berpihak pada murid. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses belajar murid dalam pengambilan keputusan Anda? Setiap pengambilan keputusan yang saya buat harus mengutamakan kebutuhan murid, misalnya pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kutipan kedua dari Josh Wilhelm berbunyi, education is the art of making men ethical, yang artinya pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Modul 3.1 memberikan pengetahuan mengenai langkah dalam pengambilan keputusan, baik dalam kasus dilema etika maupun bujukan moral, dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Terdapat 9 langkah yang harus dilalui sebelum melakukan sebuah pengambilan keputusan. Hal tersebut adalah salah satu indikasi perilaku manusia yang memiliki etika dan dapat memperlakukan manusia lain secara manusiawi. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita masuk pada bagian inti dari koneksi antar materi ini, yaitu rangkuman kesimpulan pembelajaran, keterkaitan antar materi pada modul 1.1 sampai dengan modul 3.1. Rangkuman kesimpulan pembelajaran ini tersaji dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut saya,
Pratap Triloka dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Sebagai seorang pemimpin, harus menerapkan prinsip Among berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara tersebut sebelum melakukan sebuah pengambilan keputusan, agar dapat mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada murid. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri seorang pemimpin pembelajaran adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Prinsip penyelesaian dilema ada 3, yaitu berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan, dan berdasarkan rasa peduli. Nilai mana yang paling kuat dalam diri kita, itulah yang akan menentukan prinsip mana yang akan kita gunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Terdapat 9 langkah pengujian dalam proses pengambilan keputusan. Keterkaitan langkah pengujian tersebut dengan kegiatan coaching adalah kita dapat memanfaatkan proses coaching ini dengan orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut agar memperoleh data hasil pengujian yang akurat sehingga kita dapat mengambil keputusan secara tepat. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Menurut pendapat saya, dalam kasus dilema etika, terdapat 4 paradigma yang akan dihadapi seorang guru, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Kemampuan sosial dan emosional sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh seorang guru. Untuk itu, guru harus melakukan 9 langkah pengujian sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut bertujuan agar guru dapat berpikir secara jernih dengan keadaan emosi yang stabil saat mengambil keputusan, agar keputusan yang diambil berdampak positif terhadap lingkungannya. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, harus dikembalikan lagi kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, yaitu berpihak terhadap murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan dapat membawa suasana belajar yang aman dan nyaman bagi muridnya. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, salah satu indikator bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran sudah tepat adalah terciptanya lingkungan sekolah yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi murid dan seluruh warga sekolah. Pemimpin pembelajaran dapat menerapkan prinsip Among sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dalam mengambil keputusan. Pemimpin pembelajaran juga harus menanamkan nilai-nilai seorang pendidik
pada dirinya dan memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Salah satu tantangan yang saya hadapi di lingkungan saya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah masih banyaknya rekan guru yang belum bisa mengikuti perubahan paradigma pendidikan yang berkembang pesat akhir-akhir ini karena faktor usia yang mendekati masa pensiun. Kita tiba pada pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil harus mengutamakan kebutuhan murid, yaitu keputusan yang dapat mengakomodasi setiap potensi, bakat, dan minat murid. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat kita terapkan di kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa engarso sung tulodo, yang artinya bahwa seorang pemimpin pembelajaran atau guru harus dapat menjadi teladan atau contoh yang baik bagi muridnya. Apa yang dilakukan seorang guru akan sangat mempengaruhi kehidupan bahkan masa depan muridnya, karena murid menganggap bahwa gurunya adalah role model bagi dirinya. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah seorang pemimpin pembelajaran harus melakukan 9 langkah pengujian dan berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan pada saat akan melakukan sebuah pengambilan keputusan. Prinsip coaching dapat dilakukan untuk memperoleh data yang akurat saat melakukan 9 tahap pengujian keputusan. Seorang pemimpin hendaknya memiliki nilai-nilai seorang pendidik dan kemampuan sosial emosional yang kuat agar dapat mengambil sebuah keputusan yang berdampak positif bagi lingkungannya, aman dan nyaman bagi murid dan setiap warga sekolah. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya, dilema etika adalah kasus benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah kasus benar lawan salah. 4 paradigma meliputi individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan, dan berdasarkan rasa peduli. Sedangkan 9 langkah pengujian meliputi mengenali nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan faktor yang relevan, pengujian benar salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan refleksikan. Hal di luar dugaan saya ternyata adalah bahwa sebuah keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin ternyata melalui proses yang panjang.
Seorang pemimpin tidak serta-merta begitu saja dalam mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami pengambilan keputusan dilema etika. Pada saat itu, proses pengambilan yang saya lakukan tidak sepanjang proses yang ada dalam modul ini. Saya hanya mempertimbangkan peraturan, kebermanfaatan bagi murid, dan loyalitas pada institusi. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, tentu saja terjadi perubahan pola pikir dalam diri saya dalam menghadapi sebuah kasus yang mengharuskan saya untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak langkah yang harus dilakukan. Tidak seperti yang saya lakukan sebelumnya, hanya mempertimbangkan dan melakukan beberapa langkah saja dalam mengambil sebuah keputusan. Saya juga harus terus belajar menguatkan nilai dan kemampuan sosial emosional yang saya miliki agar dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak positif pada lingkungan saya. Akhirnya tibalah kita pada pertanyaan terakhir. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang individu, modul ini mengajarkan kepada saya bahwa dalam menghadapi sebuah masalah, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Banyak hal dan aspek yang harus dipertimbangkan. Sedangkan sebagai seorang pemimpin, materi dalam modul ini sangat penting karena mengajarkan kepada saya bagaimana cara seorang pemimpin yang baik dalam menghadapi sebuah kasus dan tata cara pengambilan keputusan yang tepat serta memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan sekitar, yaitu bagi murid, warga sekolah, dan juga masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, tampilan dalam tayangan koneksi antar materi modul 3.1 ini akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Malam hari hujan turun dengan derasnya, keesokan pagi sungguh segar udaranya. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya, sehat dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Kita berjumpa kembali pada tayangan berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.